Oke, lanjut ke uh, giving reference to functions. Nah, jadi reference sangat berguna untuk fungsi atau dirasa value adalah setiap value hanya bisa dimiliki oleh satu owner, pemilik. Nah, jadi kalau gini kita punya ini Austria, string Austria ini pemiliknya country ya, string country. Jadi kita panggil print country, kita pas si country ini, maka ownershipnya akan ditransfer ke sini. Ya, jadi kalau kita coba lagi ngeprint si country di sini udah nggak bisa ya, soalnya udah transfer ownership ya, transfer kepemilikan. Jadi supaya ini ngakalinnya yaitu dengan cara sekarang kita bisa menggunakan di sini mengambil kembali string. Nah, caranya adalah kita bikin dulu sebuah variabel, misalkan ya country atau name deh, name kan sami deh gitu ya, atau dari si string from gitu ya, sami. Oke, titik koma. Nah, kemudian di sini kita panggil ini kita bikin sebuah function ya, function namanya misalkan print name gitu ya, print name. Oke, di sini ada name-nya, tipenya yaitu string ya, kembaliannya berupa string juga. Nah, ini cara ngakilnya. Oke, kan kita panggil print name nih ya, kita panggil print name, masukin name-nya di sini ya. Jadi ketika kita panggil print name, ownership-nya ditransfer ke sini. Nah, jadi di sini kita misalkan kita print ya, kita print si ini, kita print name-nya ya, kita print name-nya, kemudian kita kembaliin lagi si name itu. Nah, makanya dia balik lagi ke atas gitu ya, let name gitu ya, kita sedow aja. Nah, kemudian di sini kalau bisa nih kita print ya, bisa kita print di sini. Oke, mantap. Kalau kita coba ya, make run, Rust not found. Ada yang salah kayaknya nih ya. Oh, ini Rust compile ya. Oke, kita run. Nah, ini sami ya. Jadi ini berhasil ngeprint sami, ini juga berhasil ngeprint sami gitu. Tapi ada cara yang lebih baik ya, daripada gitu kan, kita dengan cara menambahkan dan ya, reference. Print country adalah fungsi yang mengambil reference ke string ya, diambil reference atau dengan kata lain reference string. Oleh karena itu kita berikan reference ke country dengan menulis ini reference dari si country. Oke, hasil cetakannya adalah Austria. Nah, kita bisa bilang kalau ini saya pinjamkan si country, kamu bisa lihat isinya tapi nggak bisa, tapi datanya tetap aku yang punya gitu. Jadi kita kasih ke print counter ini si yang mana print ini, fungsi print counter ini bisa lihat data yang kita pas ya, asalkan ini kasih reference-nya ya. Jadi daripada ini kita return gini ya. Nah, kita bisa gini, terimanya sebagai apa, sebagai reference ya, reference ini juga. Ini kita print. Nah, ini kita masukin si reference-nya. Nah, ini kalau kita save, kita run lagi, nah hasilnya sama aja. Oke. Nah, sekarang saatnya kita lakukan sesuatu yang serupa, yaitu dengan mutable reference. Ini adalah contoh dari sebuah fungsi yang menggunakan variable yang mutable ya. Contohnya ada Hungaria, country name-nya mute string ya. Nah, jadi di sini kita push str Hungary ya, str menambahkan str ke string. Ini ada fungsi push str ya. Jadi di sini country Austria. Jadi kalau kita mau ubah ya, tadi kan kita cuma minjamin value ya, sekarang kita bisa kasih full reference-nya. Apa istilahnya tuh, mutable reference ya, mutable reference. Yang tadi itu unmutable ya, cuma bisa lihat, sekarang mutable. Nah, ini mute-nya ya, di sini ya, mute-nya yang kita kasih reference ya. Nah, jadi di sini kita bisa ubah ya, kita bisa ubah name gitu ya. Tadi kan name push str ya, kita push slash-nya misalkan ganti misalkan ya. Nah, gini. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kalau kita panggil ini punya sami ya, sami, kemudian kita print name gitu ya, atau kita change ya namanya ya, change gitu ya, change name gitu ya. Oke, ini kita change name. Oke, sekarang kalau kita print si name ini, nah ini nggak gini lagi ya, tapi mute ya, mute. Oke, mute. Oke, kalau kita run, nah error ya, cannot borrow name as mutable, it is not declared as mutable ya. Oh, kita lupa kalau ini harus kita kasih mutable juga ya, mutable ya, agar dia bisa dirubah. Nah, ini sambil gantengnya.
gitu. Kita panggil change name ini sebagai, ini kita tampung sih mutable reference ya, mutable reference, agar bisa sih fungsi change name ini nge-push string ganteng gitu ya. Oke gitu. Inilah contoh yang terlihat seperti mutable reference tapi sebenarnya berbeda. Oke, ada Hungary country. Oke, country tidak mutable ya, tapi kita bisa dapat hasil print Austria Hungary ya. Bagaimana bisa? Add Hungary, kita pasti country, kemudian di sini ada mute di sini ya. Inilah sebabnya add Hungary mengambil string dan mendeklarasikannya sebagai mutable. Oh iya, di sini berarti dia bikin ibaratnya itu mutable. Iya benar. Kalau inilah sebabnya add Hungary mengambil string dan mendeklarasikannya sebagai mutable. Oh, jadi kalau kita kasih di sini mutable, jadi ini ada country ya, kita push str sih Hungary, kita print dia tetap ya, tetap karena di sini kita kasih mute, jadi bisa diubah gitu ya, walaupun di sini nggak kita kasih mute. Oke, kalau kita kopas ya, kalau kita tes, nah ini ya Austria Hungary. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mute country bukan sebuah reference ya. Mute country ini bukan sebuah reference, tapi sekarang ada Hungary memiliki value dari si country. Ingat, yang ia ambil adalah string ya, bukan reference string. Jadi saat kita panggil add Hungary lagi, ia menjadi pemilik sepenuhnya karena country bukan lagi pemilik dari string from Austria. Oke, sekarang country bukan lagi milik ini ya, jadinya Hungary bisa mengambil country sebagai mutable. Hal ini bisa sangat aman untuk dilakukan. Masih ingat dengan pembahasan tentang pegawai dan manajemen kita di atas? Pada saat ini seperti pegawai itu memberikan komputer miliknya beserta akses dan juga datanya ke si manajer. Oke. Si pegawai tidak lagi menyentuh komputer karena kepemilikannya udah berpindah ya. Kalau berarti kita print di sini masih bisa nggak ya? Harusnya nggak bisa ya, karena udah borrow ya, move ke country ini udah move ya. Kalau mau itu gimana ya, kita return lagi di sini ya, kita return misalkan string ya. Nah di sini kita si country. Nah, berarti di sini kita lihat country lagi nih, country. Nah kayak tadi ya, ini kalau kita save, kita run, nah bisa ya. Oke, kemudian copy types. Beberapa tipe di Rust benar-benar simple ya, sangat simple. Mereka bisa disebut sebagai copy types. Copy types. Simple types ini semuanya disimpan pada stack ya, di stack, dan compiler tahu ukuran mereka. Jadi kan kalau misalkan compiler tahu ukuran mereka disimpan di stack. Oke. Kalau nggak tahu berarti dia disimpan di heap ya, dan pointernya disimpan di stack. Yang artinya bahwa mereka bisa dengan mudah di-copy ya, karena tahu ya ukurannya yang mudah di-copy. Jadi compiler selalu meng-copy di saat Anda mengirimkan ke sebuah function. Ia selalu meng-copy karena mereka cukup kecil ya dan mudah, sehingga tidak ada alasan untuk meng-copy-nya. Alasan untuk tidak meng-copy-nya ya, karena kecil ya, nggak akan boros juga. Jadi Anda tidak perlu tentang ownership pada tipe-tipe ini ya, tipe-tipe yang kecil gini ya. Contohnya apa? Contohnya integer, float, boolean, char. Nah pertanyaannya, gimana cara kita tahu kalau sebuah type itu mengimplementasikan copy gitu ya, copy, implementasi atau implementasi sama dengan menerapkan ya. Kita bisa periksa hal ini pada dokumentasi. Contohnya adalah ini untuk char ya, kalau kita lihat ini untuk char ya. Pada bagian kiri dari dokumentasi Anda bisa menemukan section trait implementation. Di situ kita bisa lihat copy, debug, display ya, ada copy ya. Dan kita juga tahu bahwa alasan melakukan copy di saat Anda mengirim ke function, dan bisa melakukan print dengan cara ini, dan bisa melakukan debug dengan cara ini. Oh, itu trait. Oke. Ini dia ya. Implementation. Section trait ya. Trait. Mana section trait? Oh ini. Trait implementationnya ada yang char ini ya, ada copy, coba ya copy. Nah ini copy. Oke. Copy mana lah nih ya? Terlalu panjang dokumentasinya nih.
Oke, intinya gitulah. Oke, ada trade copy yang artinya dia nge-copy ya, kalau kita masukkan ke function dia akan copy value-nya ya. Ada display, artinya kita bisa display menggunakan ini, dan debug dengan ini ya. Print number, contohnya ini number 32 ya, i32 number. Nah, kalau kita kasih ini ke sini ya, ke sini, jadi dia di copy ya. Jadi dia nggak kehilangan ownership. Jadi copy value ya, bukan dia kirim, bukan dia transfer ownership-nya. Di sini misalkan kita pakai event print name gitu ya, print name, string bukan ya, number ya, number is apa ya, odd or even ya. Nah, gini coba ya, atau print aja deh, print number ya, print name ya. Di sini kita kasih misalkan numbernya apa, tipenya i32 misalkan. Oke, kemudian return yang nggak ada, cukup di sini kita print si 6 ya. Nah, di sini kita punya let 6 misalkan, let numbernya 10 gitu ya. Nah, jadi kalau kita panggil print 6 ya, 6. Nah, jadi ini bisa nih, 2 kali bisa. Di sini kalau kita print lagi bisa ya. Kita print juga di sini bisa. Print si ini 6. Ini nggak ada masalah ya. Oke, kita run. Ini 10 semuanya benar. Jika kita melihat dokumentasi string, ia bukanlah copy type ya. Pada bagian kiri disebut write implementation. Anda bisa melihatnya secara alfabetik. Di sana nggak ada copy, jadi yang ada di sana justru clone. Nah, clone mirip dengan copy, tapi biasanya memerlukan memori yang lebih. Oke, itu bedanya. Copy, clone memerlukan memori yang lebih. Juga kita perlu memanggilnya menggunakan metode clone ya. Ia tidak akan melakukan clone dengan sendirinya, kita harus clone dulu ya. Oke ya, contohnya gini, kalau string ya, misalkan ini name gitu ya, name string from gitu ya, string from, ngambil di sini sami misalkan ya, sami. Oke, sini misalkan print name ya, sini ada name, jenisnya string ya. Kemudian sini kita print print si name ya, boleh ya name kayak gini. Oke, ini boleh. Oke, gini. Nah, jadi kalau kita manggil si print name ya, kita harus clone dulu, name.clone. Kayak gini ya, clone. Nah, ini clone ya, clone. Jadi kalau di sini kita print lagi si name, ini nggak masalah ya, karena dia udah clone. Yang tadi ini manggilnya dia clone ya. Ini kita komen, ini kita komen aja ya. Ini kita komen ya. Nah, ini kalau kita run, nah dia berhasil ya. Kalau kita nggak pakai clone, maka nggak bisa ya, hilang. Ownership-nya udah berpindah. Nah gitu, bro. Oke, dan tentu saja jika string sangat besar, clone bisa menggunakan banyak memori. Satu string aja bisa panjangnya sama dengan seperti isi dari sebuah buku yang tebal. Dan setelah kita melakukan clone, ia akan menyalin buku tersebut. Jadi menggunakan reference untuk membuat reference jauh lebih cepat. Oke, karena dia nggak perlu ngopi ya, karena terlalu besar. Udah butuh effort. Contohnya kalau di bawah melakukan push tr ya terhadap sebuah string ke dalam string. Ini ada string new. Oke, kemudian lakukan perulangan dari 0 sampai 50. Kemudian kita push ya, push kalimat str ya, push kalimat string, kita push str. Get length clone, buat clone-nya setiap saat ia digunakan oleh fungsi. Oke, get length ya, jadi nanti kita count ya, kita akan split untuk menghitung jumlah kata ya. Kalau kita copy, nah gini ya. Oke, 5 word long ya, yang pertama 5. Kalau kita push lagi jadi 10, push lagi 15, push sampai 250. Kalau lagi 51 ya, jadi dia sampai 255. Oke.
dia nge-copy semuanya, dia clone ya, bukan copy, clone. Cara di atas menggunakan 50 clone, dimana setiap clone-nya setelah menggunakan push sehingga setiap berhasil memakan memori 2 kali lebih besar dari panjangnya ya, iya, karena 2 kali lipat ya penambahannya ya. Ini adalah cara dimana kita menggunakan reference untuk melakukan hal yang sama, dimana cara ini lebih baik daripada melakukan clone. 2 kali lebih besar daripada kita melakukan clone, dimana clone-nya inilah cara dimana kita melakukan oke. Lebih baik kita menggunakan reference ya. Nah ini reference. Oke, kalau kita copy ya, kita paste reference-nya. Oke, jadinya kayak gini ya, kayak gini. 5 word long, 10 word, 15 sama aja. Alih-alih membuat 50 clone seperti cara sebelumnya, kode ini justru sama sekali tidak perlu membuat salinan menyalinnya berkali-kali seperti pada clone. Oke. Sebelumnya clone, iya, get length clone ya. Oke, kita cukup ini ya, ini referensinya ya. Kita nggak perlu nge-clone ya. Oke, gitu maksudnya. Variable without values. Variable tambahan sebuah value disebut dengan uninitialize ya. Uninitialize ini artinya tidak diinisialisasi atau belum dimulai. Cukup mudah yang untuk membuatnya, cukup tuliskan let dan nama variabelnya. Let nama variabelnya ini artinya kita declare variabel yang bernama my variable. Namun kita nggak bisa nih ubah untuk saat ini, dan Rust tidak bisa mengcompile apabila ada sesuatu yang uninitialize ya. Dia nggak bisa dikompile ya. Tapi terkadang variabel yang tidak diinisialisasi nggak berguna. Contohnya di saat Anda menemukan kasus, misalkan Anda memiliki kode blok, di dalam kode blok tersebut terdapat variabel yang memiliki value, dan variabel tersebut perlu untuk tetap hidup di luar kode blok. Oke, jadi kalau misalkan kita declare itu di dalamnya, jadi kalau di luar nggak ada aksesnya ya. Tapi kita bisa kasih let me number contohnya ya, kita modif di sini, jadi ini tuh masih bisa diakses ya. Loop dan return ya, kita loop dan return, loop counter. Kalau misalkan dia udah di modul 50 sama dengan 0 berarti sampai 50, berarti dia kembaliin counternya. Oke, kalau kita print kalau kita copy ya, ini ada main number 57 ya. Oke, 57, kemudian kita loop ya, tambah 1 terus ya, berarti dari si 57 sampai dengan 100 ya, 100. Oke, kalau kita print 100 ya. Oke, gitu. Maka program masih banyak ya. Sampai ini aja lah ya. Untuk kita bisa lihat bahwa main number dideklarasikan di fungsi main ya. Jadinya ia akan tetap hidup sampai bagian akhir program, tetapi ia mengambil value-nya dari loop ya. Nama value tersebut berasal dari fungsi yang memiliki value-nya, dan jika Anda justru menulis main number loop dan di dalam box, maka value-nya akan mati ya. Kalau di sini kita bikin ya, maka akan mati. Oke, akan mati. Makanya di sini main number taruh aja di luar ya. Number diambil nilainya dengan ini loop return di sini number. Oke, gitu.